Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas money management. Nah, untuk money management sendiri adalah memanage atau mengatur. Jadi kita mengatur keuangan di forex dan gold karena basic saya sendiri adalah di dunia forex dan gold. Nah, untuk money managementnya itu ada 4 instrumen penting di dalam forex. Yang pertama itu kita bagaimana mengatur size lot ya. Size lot kita dari modal berapa ke berapa, idealnya itu berapa size lot yang kita gunakan itu ya. Dan yang keduanya adalah manajemen risiko. Nah, kita juga harus mempunyai risiko atau batasan risiko yang kita tradingkan. Misal kita punya uang 14 juta nih, kita meresikokannya berapa, setengahnya atau semuanya atau hanya 10%-nya saja gitu di dalam trading. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengatur manajemen biarkan margin call gitu. Dan yang keempat itu bagaimana kita dalam mengatur keuangan itu untuk mencapai profit yang konsisten. Profit konsisten itu bukan dilihat dari seberapa besar kita profit, tapi dilihat dari akumulasi profit per bulan atau per tahunnya. Bisa saja bulan ini kita loss tapi bulan depannya kita profit, dan dihitung 1 tahun itu kita masih profit. Nah, itu adalah yang disebut profit secara konsisten. Nah, untuk lebih jelasnya langsung ke data chart di komputer. Oke. Sekarang kita langsung ke money management ya. Barusan kan saya sudah menjelaskan sedikitnya tentang apa itu money management. Untuk money management sendiri itu ada 4 instrumen. Yang pertama adalah bagaimana menentukan lot atau size. Yang kedua bagaimana memanage risiko. Yang ketiga gimana caranya sih biar kita nggak MC terus gitu kan. Kebanyakan trader dari Senin sampai Kamis tuh profit ya. Kadang Jumatnya MC. Dia tidak punya risiko yang sangat pas gitu. Dan yang keempat itu gimana caranya biar kita profit konsisten. Yang dimaksud profit konsisten di sini adalah bagaimana kita mengatur win rate kita gitu. Trading itu nggak ada yang sempurna. Kita pasti suatu saat mendapatkan loss gitu. Dan yang menjadi kita profit konsisten itu dihitung dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun gitu. Bisa saja bulan ini kita minus, tapi bulan depannya kita masih bisa mengantongi profit gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang satu, poin 1 dan poin 2. Poin 1 menentukan lot size, yang kedua memanage risiko gitu. Nah, kenapa money management penting? Yang pertama yaitu menentukan risiko. Yang kedua lot size, dan yang ketiga risk reward. Itu sama aja ya. Risk reward, menentukan risiko itu sama aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada tanggal 1 Februari saya itu nggak trading, pada tanggal 2 saya trading, tanggal 3 trading, tanggal 4 trading, tanggal 4 tidak trading, tanggal 5 tidak trading, tanggal 6 tidak trading, tanggal 7 trading profit, tanggal 8 tidak trading, dan tanggal 9 trading. Kenapa saya banyak ke tradingnya? Karena di sana saya tidak mengambil risiko yang sangat besar, karena ini adalah sinyal free di grup signal daily ilham dirham gitu. Ada saatnya di mana saya loss gitu, tapi di sini perhitungannya itu seperti ini. Nah, langsung aja, misalkan saya punya modal 1.000 dolar, saya meresikokannya itu 1%, dan untuk kita mencapai MC itu berarti kita bisa trading 100 kali ya, karena ini 1% dari 1.000 itu berapa? 10 dolar. Jadi untuk kita habis di dalam forex market dengan resiko 1%, dalam 1 kali entry itu kita bisa trading selama 100 kali gitu ya, sebanyak 100 kali. Apakah kita akan minus terus lah, terus-terusan berturut-turut 100 kali? Kan nggak mungkin ya. Makanya di sini harus adanya resiko gitu. Resiko yang sehat itu 1-2%. Kalau 2% di sini berarti resiko kita 20 dolar. Dan di sini kita bisa trading selama sebanyak 50 kali gitu. Jadi teman-teman tinggal milih itu resikonya mau di 1% atau 2% gitu. Kalau saya menyarankan itu 2% atau 1% itu sama aja ya. Ada juga orang yang mengambil risiko itu 10%. Berarti 10% di sini berarti kita hanya berkesempatan trading sebanyak 10 kali dari modal 1000. Berarti di sini kita kalau rugi itu sebesar 100 dolar.
Dan teknikal itu ketika di backtest itu sempat ada juga yang dia kena SL, kena risiko sebanyak 10 kali. Makanya teman-teman bijak dalam mengatur risikonya. Untuk money management yang saya sarankan dalam perhitungan lot itu ada low risk, medium risk, dan juga high risk. 3 instrumen yang bisa kita gunakan untuk trading gitu. Yang pertama kita bisa menggunakan low risk, yaitu modal 10.000 dibagi 100.000 sama dengan maksimal lot yang kita gunakan. Berarti kita hanya menggunakan 0,1 lot gitu. Yang kedua ada medium risk dibagi 70.000 sama dengan 0,3 bisa lebih, dan high risk itu kita dibagi 50.000. Berarti kita menggunakan lot 0,50 gitu. Nah, ini perhitungan sama kayak resiko yang tadi, yang modal 1000 ini resikonya kita mau berapa persen gitu. Nah, ini untuk gambaran trading view teman-teman. Jadi teman-teman bisa mapping atau mengatur resiko di sini. Contohnya saya ada entry di 1877 di sini. Ini saya mau menggunakan resiko dan reward saya itu 1:1. Jadi teman-teman bisa menggunakan stop loss itu di 100 pip dan juga TP 100 pip. Kalau teman-teman mau resiko 1:1, atau teman-teman juga bisa mengambil resiko 1:2. Atau resikonya 1 tapi take profitnya 2. Jadi ketika teman-teman profit itu dapat $20 dan ketika loss itu teman-teman dapat 10 karena SL $10 gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sell nih di sini. Contoh di sini ada momen di 1918. Nah, di sini teman-teman bisa ambil resiko 100 pip, tapi teman-teman ambil TP 200 pip gitu. Ya. Nah, gini. Jadi teman-teman bijak dalam menentukan risiko yang teman-teman tradingkan. Terus poin yang ketiga, bagaimana biar kita nggak MC terus nih. Biar kita nggak MC terus ada yang namanya itu lot balance. Ada juga leverage ya. Kalau lotsnya itu balance-nya itu 1000, jadi 1:200 itu kita bisa 2 layer lot 0,01 atau bisa 1 layer 0,02 gitu teman-teman. Nah, ini itu perhitungan saya ya. Jadi kalau kita 2 layer itu 0,01, kalau misalkan mau 1 layer itu 0,02 gitu. Dengan target itu teman-teman berapa? Mau 10% per bulan atau 20% per bulan gitu. Jadi teman-teman harus punya target per bulan. Kalau teman-teman sudah mencapai target, itu teman-teman tidak trading dulu gitu. Tidak trading dulu karena teman-teman sudah mencapai namanya target per bulan itu ya. 10% per bulan. Misalkan teman-teman trading 10 hari nih atau 5 hari udah dapat 10%, dan teman-teman itu bisa berhenti dulu untuk trading dan melanjutkannya bulan depan itu. Karena psikologi kalau kita udah profit itu kita nambah hajar lot gitu. Biasanya seperti itu. Saya juga termasuk orang yang kalau udah profit itu saya menambah lot saya gitu karena terlalu optimis dengan sinyal saya sendiri gitu. Biasanya kan trading itu nggak selamanya mulus ya, pasti ada lossnya gitu. Win rate-nya juga besar gitu teman-teman. Saya itu jujur aja win rate signal saya itu bisa 80% gitu. Bisa dalam 10 kali trading itu 8 kali profit, 2 kali loss. Tapi yang jadi salah itu nggak konsisten dalam menggunakan lotnya gitu. Yang 8 kali itu konsisten dalam menggunakan lot 0,1. Tapi yang 2 kali itu saya tidak konsisten dalam menggunakan lotnya itu. Saya menggunakan lot 0,3, 0,50. Jadi ketika saya loss itu dia menghabisi profit bahkan modal yang 8 kali kita udah trading itu. Makanya di sini yang disarankan itu konsisten dalam menggunakan lot size dan juga konsisten dalam menentukan risiko gitu. Seperti yang barusan perhitungannya, kalau kita menggunakan 1% untuk risiko berarti kita berkesempatan untuk trading selama 100 kali begitu teman-teman. Nah, psikologisnya gini, satu lagi, ketika teman-teman itu hindari dari yang profit tanpa adanya edukasi gitu, hanya menunjukkan profit gitu. Karena lotnya lot 1 gitu, lot 10 gitu ya. Nah, itu teman-teman harap hindari karena kan beda itu dengan saldo teman-teman.
Saldo teman-teman itu $1.000 misalkan. Kalau teman-teman panas menggunakan lot 1 ya kemungkinan akan habis gitu ya. Nah, di sini Tradindo itu ada yang namanya edukasi trading forex. Makanya sudah benar jika teman-teman bergabung di dalam circle kami gitu ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat dari money management yang saya arahkan. Semoga bisa digunakan juga, bisa menjadi acuan, bisa menjadi patokan untuk teman-teman trading di forex market. Terima kasih, salam dari saya, Ilham Dirham. See you next time.